Halo semuanya, selamat datang di Corona Show. Ada apa dengan Corona? Nah, Corona Show merupakan salah satu rangkaian webinar yang di dalamnya berisikan tentang dampak-dampak Corona terhadap beberapa bidang, yaitu ada jurnalistik, agama, entertainment, dan yang kali ini akan kita bahas adalah bisnis. Nah, sebelumnya Corona Show ini merupakan salah satu event yang diselenggarakan oleh kelas manajemen event Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jakarta tahun ajaran 2017. Nah, tentu saja sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sekar Kusuma. Saya yang akan menjadi host di bidang bisnis kali ini. Nah, topik yang akan kita bahas kali ini adalah putar otak dengan bijak. Maksudnya apa sih? Maksudnya adalah kita nih sebagai pelaku bisnis maupun orang-orang yang bersinggungan langsung terhadap bisnis-bisnis ini tetap bisa mengambil keputusan dengan bijak. Nah, saya tidak akan sendiri karena saya akan ditemani oleh dua orang pembicara kita, yaitu Lucky Tungka, salah seorang franchise owner dari Pop Chop Chicken, yang salah satu store-nya berada di Yogyakarta, dan Mbak Liklina Hatanto, salah seorang financial trainer dan penulis buku juga. Nah, sebelum kita panggil mereka berdua, kita akan menonton terlebih dahulu video opini masyarakat yang telah dikumpulkan oleh teman-teman panitia Corona Show, yaitu tentang kasus PHK di Indonesia. Berikut cuplikannya. Saya tahu itu PHK buruh pabrik sama karyawan restoran. Karena kan awal-awal Indonesia darurat corona, ada larangan dari pemerintah untuk tidak melakukan aktivitas di luar kan. Itu mereka jadi sepi, tidak ada pengunjung. Beberapa mall juga mungkin ditutup karena coronanya itu kan. Kalau menurut saya, perusahaan-perusahaan yang di PHK karena terjadinya pandemi COVID-19 ini diantaranya ada KFC, terus yang kedua itu ada Traveloka, dan yang terakhir itu yang saya tahu ada Ramayana karena merasa rugi perusahaan karena tidak adanya pemasukan dari konsumen atas pembelian barang-barang mereka. Iya, saya tahu kasus PHK di Indonesia karena corona. Kasus PHK pada 10.000 buruh perusahaan kesulitan untuk mendapatkan bahan baku sehingga adanya pembatasan distributor. Nah, itu dia tadi video opini masyarakat yang telah dikumpulkan oleh teman-teman Corona Show. Selanjutnya, tanpa perlu kita berlama-lama lagi, kita sambut kedua pembicara kita, Mas Lucky Tungka dan Mbak Liklina Hananto. Halo Mbak Lina. Halo. Hai Sekar, hai Lucky. Halo Kak Liklina, halo Sekar. Ups, sorry. Iya tadi, oke. Tadi Mas Lucky dan Mbak Lina mungkin udah nonton video opini masyarakat dari teman-teman kita ya? Iya. Nah, ya aku mau nanya tanggapannya langsung nih buat Mas Lucky sama Mbak Lina tentang video tadi. Mungkin dari Mas Lucky terlebih dahulu, boleh tanggapi videonya. Sebenarnya memang karyawan-karyawan yang kena PHK itu lumayan banyak ya, dan apalagi bisnis itu rentan banget untuk karena kasus corona ini. Itu efeknya ke bisnis tuh benar-benar impact-nya tuh gede, sehingga akhirnya yang kena PHK tuh banyak. Itu jadi yang dibilang sama teman-teman itu pendapatnya itu saya bisa dibilang benar gitu. Oke, itu dia tadi tanggapan dari Mas Lucky. Mungkin bisa ke Mbak Wina, mungkin mau menambahkan. Kenyataannya memang unik ya yang terjadi sekarang itu. Mungkin terakhir terjadi itu 100 tahun yang lalu. Bedanya mungkin dengan yang udah pernah mengalami krisis 98, krisis 2008, ini tuh tiba-tiba kita pergerakannya berubah sehingga bisnis pun harus segera menyesuaikan diri. Maka akan ada bisnis-bisnis yang memang tidak sanggup untuk bertahan sehingga akhirnya terpaksa melakukan PHK. Dan rasanya bukan cuma PHK ya, ada kok bisnis yang nggak PHK tapi memutuskan harus memaksakan top management levelnya untuk cuti tanpa dibayar misalnya. Itu kan kasarnya sebetulnya potong gaji ya, tapi dengan cara halus. Atau misalnya yang memutuskan
semuanya nggak di PHK tapi potong gajinya sama rata 30%. Hal-hal seperti itu tuh saya lihat memang lagi sering terjadi. Yang kita khawatirkan tentu saja PHK, tapi masalahnya tuh PHK ini nggak pandang bulu, ada bisnis kecil yang nggak sanggup bertahan, tapi ternyata bisnis-bisnis besar juga banyak yang nggak sanggup bertahan. Jadi memang yang paling dikhawatirkan kalau buat saya itu bukan investasi orang turun, kalau turun ntar juga naik lagi, tapi kalau orang sampai kena PHK artinya kan tidak punya penghasilan dan ini membahayakan. Oh, ya. Betul, saya setuju sama pendapat Mas Lucky dan Mbak Wina. Terima kasih Mas Lucky dan Mbak Wina atas tanggapannya. Kita akan masuk ke berita kedua. Ada salah satu berita yang sempat viral di media sosial, yaitu coba kita lihat dulu tentang kritik terhadap kartu prakerja. Nah, di sini tuh sempat viral banget ya di sosial media, pernah sempat jadi trending topic juga tentang kartu prakerja ini. Banyak yang bilang kalau sebenarnya kartu prakerja ini salah sasaran, kayak kenapa orang-orang yang tidak bekerja ini malah diberikan pelatihan, karena sebenarnya mereka itu katanya lebih butuh makan, lebih butuh uang kayak gitu. Nah, kalau dari sisi Mas Lucky dan Mbak Wina sendiri nih gimana tanggapannya? Mungkin dari Mbak Wina as a financial trainer bisa menanggapi berita ini. Oke, awalnya memang saya reaksinya negatif ya, karena saya pikir loh kenapa orang dikasih pelatihan padahal harusnya dia makan. Tapi saya sempat lihat penjelasan yang dilakukan oleh Kang Emil, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, yang menunjukkan ada berlapis sebetulnya bantuan pemerintah dari pusat, provinsi maupun di daerah-daerahnya. Dan si kartu prakerja ini cuma salah satu dari banyak sekali bantuan yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi setelah melihat video itu, saya berubah pikiran. Saya nggak lagi melihat ini sebagai satu program yang dikritik secara massal, tapi memang segmen yang diberi bantuan sangat berbeda-beda. Jadi segmen yang diberi bantuan itu ada yang memang langsung bantuannya dalam bentuk sembako, tapi ada juga yang memang bentuknya perlu pelatihan supaya dia punya akses untuk memulai usaha, memulai profesi baru, memulai cara menghasilkan uang yang lain. Jadi mungkin kalau dari saya tidak melihat ini sebagai satu program saja, tapi melihatnya lebih big picture. Saya lupa persisnya berapa, 9 atau 12 program berlapis, mulai dari bantuan langsung presiden sampai sembako sampai ke prakerja ini, tapi nggak cuma satu loh, ternyata banyak sekali. Dan kalau lihat presentasi yang dilakukan Kang Emil, Gubernur Jawa Barat, membuat saya berhenti bereaksi negatif pada program seperti ini, karena ternyata ini cuma satu dari banyak sekali program. Oke, itu dia tadi tanggapan dari Vina terhadap berita yang sempat viral di media sosial. Nah, mungkin dari Mas Lucky ini sebagai seseorang yang mempunyai bisnis gimana? Jadi sebenarnya kalau untuk kartu prakerja ini, itu kita perlu bedah satu persatu ya, karena kita perlu lihat tujuan awal kartu prakerja ini. Oke, kartu prakerja itu dibuat oleh pemerintah itu bukan dan tidak pernah untuk menyalurkan bantuan corona, orang-orang yang kena dampak corona, ya. Itu sama sekali bukan itu tujuannya. Tapi kartu prakerja ini dibuat untuk meningkatkan skill orang-orang yang membutuhkan pelatihan. Orang-orang yang mau buka usaha baru, dia butuh skill, dia dapat pelatihan. Dan di awalnya itu tuh diberikan bansos senilai 500.000 selama 3 bulan, 500.000 per bulan selama 3 bulan. Nah, seiring berjalannya waktu, kartu prakerja ini dijalankan, datanglah corona ini, ya kan? Setelah datang corona, banyak yang kena PHK. Orang-orang yang kena PHK ini mau nggak mau kan mereka kan butuh uang untuk hidup, ya kan? Sehingga mereka melihat, oh ini kartu prakerja ada bansosnya nih, mereka akhirnya daftar mengharapkan bansos itu, sehingga pemerintah akhirnya apa langkah berikutnya setelah lihat oh banyak yang dikena PHK karena kasus corona ini, pemerintah itu meningkatkan bansosnya dari yang sebelumnya 500.000 per bulan selama 3 bulan menjadi 600.000 sebulan selama 4 bulan. Nah, terus pertanyaannya sekarang begini, kenapa pemerintah nggak langsung kasih peningkatan uangnya aja, pelatihannya kenapa nggak usah? Itu sudah tertuang dalam peraturan pemerintahan. Jadi ada peraturan itu Perpres nomor 36 tahun 2020. Itu di bab 2.
itu di situ dituliskan bahwa pelatihan kompetensi itu harus tetap dijalankan karena manfaat yang diterima oleh pengguna kartu prakerja itu adalah pelatihan kompetensi dan insentif. Makanya sehingga tidak bisa langsung dinaikkan insentifnya begitu saja dan kompetensinya dihilangkan karena itu sudah tertuang dalam peraturan. Jadi toolnya ini bukan yang tepat untuk menangani bantuan tunai untuk corona. Solusinya kalau saya bisa berikan masukan, harusnya dari pegawai-pegawai yang kena PHK itu bisa melakukan pendaftaran. Pendaftarannya kemana? Ke Pemda setempat. Jadi di situ disediakan posko-posko pendaftaran untuk orang-orang yang kena PHK, dia mendaftar ke situ. Kemudian nanti dari situ data-datanya ada tim survei yang melakukan survei. Benar nggak dia ini kena PHK karena kasus corona? Benar nggak? Kalau benar, itu bisa divalidasi datanya, sehingga pemerintah pusat juga punya akses untuk dapat data tersebut. Dan bantuan langsung itu bisa dalam berupa barang, nggak harus tunai gitu, bisa barang kayak sembako, dan misalnya gas juga untuk mereka masakan, minyak. Jadi bantuan untuk yang kena corona dapat, terus kartu prakerja ini untuk meningkatkan skill juga dapat. Kenapa kartu prakerja ini butuh? Soalnya kita ini sumber daya manusianya tuh indeksnya lebih rendah dibandingkan negara-negara ASEAN gitu. Sehingga ya kartu prakerja ini memang awalnya sasarannya bukan untuk corona gitu loh. Untuk corona itu bantuannya solusinya perlunya yang lain, yaitu kalau menurut saya tawarkan tadi solusinya yang itu yang barusan saya bilang, daftar ke Pemda setempat gitu. Iya benar. Saya setuju sih. Saya setuju dengan pendapat Mas Luki dan Mbak Wina. Maksudnya di sini itu balik lagi ke manusianya yang akan menerima, bagaimana cara mereka melakukan memanfaatkan dari kartu prakerja ini sendiri gitulah ya. Oke, terima kasih. Kita akan langsung masuk ke pertanyaan spesifik nih. Kita mungkin akan mulai dari Mas Luki kali ya. Mas Luki, aku mau nanya nih, kan Mas Luki seorang yang memiliki bisnis franchise pop shop chicken. Nah, di tengah pandemi COVID-19 ini, bisnisnya Mas Luki itu berdampak nggak sih? Seberapa berdampaknya pandemi ini terhadap bisnisnya Mas Luki? Oke. Kalau corona itu berdampak ke bisnis franchise saya itu bisa dikatakan sangat berdampaknya, karena kan saya kan franchise ini untuk di mall ya. Jadi mall kan banyak menyesuaikan jam operasionalnya. Karena disesuaikan jam operasionalnya, mau nggak mau ya kita mengikuti. Awalnya sih hanya ada rentang waktu kan ya, dari jam 11 gitu sampai jam 6. Lama-lama jam 12 sampai jam 5. Lama-lama makin dikit waktunya, akhirnya tutup. Dan tutup itu ya nggak ada pemasukan gitu. Nggak ada pemasukan. Untuk dari franchise juga ada beberapa yang tutup. Paling yang buka cuman yang pusat doang. Dari pop shop pusatnya maksud saya. Nah, itu kan tadi dampaknya Mas. Nah, tapi dari Mas Luki sendiri nih as an owner, ada inovasi nggak sih Mas akhirnya nih yang terjadi karena kebutuhan lah, karena dampak COVID-19 ini? Yang saya lakukan untuk cari penghasilan lain maksudnya gitu? Iya. Oke. Yang saya lakukan buat nyari penghasilan lain, akhirnya saya belajar trading, saya belajar ningkatin financial IQ saya gitu. Jadi banyak baca buku tentang technical analysis, fundamental analysis. Itu dilakukan supaya saya bisa nyari, ya istilahnya dapat uangnya dari trading gitu. Dan saya juga lagi menjajaki untuk supply bahan baku ke rumah gitu loh. Jualan online yang kebanyakan orang lakukan. Cuman bedanya adalah saya menjual bahan bakunya. Kalau yang lain kan jualnya makanan udah jadi gitu kan. Kalau saya jual bahan bakunya sehingga marketnya tuh lebih besar. Oke, iya aku paham. Nah, kalau misalnya untuk dari sisi karyawan nih Mas, karyawannya Mas Luki sendiri gimana nih? Gimana caranya Mas Luki as an owner
bisa menjaga solidaritas atau mereka tetap loyal gitu terhadap perusahaan? Kalau dari saya sendiri, saya tawarkan ke mereka sih. Jadi waktu ini official kemudian ini bakal berhenti operasional nih, itu saya tanyakan ke karyawan, kalian nanti setelah buka masih mau tetap kerja di sini apa enggak gitu, ditanya gitu kan. Kalau misalnya mereka bilang mau, oke, ya udah, ini kebutuhan kalian selama pandemi ini itu saya tanggung, tapi gajinya nggak bisa full. Nah, katakanlah misalnya gajinya 50% gitu ya. Tapi itu tentu sesuai dengan kesepakatan antara saya dan karyawan. Sehingga kalau karyawannya udah sepakat gitu, oke, 50%, oke, tiap bulan saya kasih 50% gitu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Nah, 50% sisanya kapan? Nanti setelah beroperasional seperti biasa, itu gaji mereka ditambah 50%. Sejumlah misalnya pandemi ini 4 bulan. Ya udah selama 4 bulan setelah operasional pertama tuh tambah 50% gitu. Jadi nanti akhirnya impas dan kebutuhan mereka tuh tetap bisa terpenuhi. Oke, aku paham. Terima kasih Mas Lucky atas tanggapannya. Aku akan masuk ke Mbak Wina nih as a financial trainer. Mungkin di pertanyaan pertama, tadi kan kita udah bahas tentang PHK ya Mbak. Nah aku mau nanya nih, kalau dari segi finance sendiri sebenarnya apa sih hak-hak para pegawai yang di PHK ini? Sebetulnya memang nggak bisa sembarangan PHK tuh nggak boleh di dalam peraturan ketenagakerjaan Indonesia ya. Tapi pada praktiknya kalau ini bisnis kecil, small to medium enterprise, kenyataannya sulit sekali untuk mengikuti peraturan ketenagakerjaan. Jadi saya sering banget ketemu sama UKM Indonesia yang jangankan memenuhi persyaratan pesangon di dalam laporan keuangannya gitu, tapi boro-boro BPJS Kesehatan sama Ketenagakerjaan juga belum tentu ngasih. Kemungkinan karyawan yang nggak full time jadi nggak tercatat, istilahnya jadi informal worker semuanya. Sehingga kalau kita mau harus menuntut hak mereka, sulit juga karena ternyata praktiknya tidak seperti itu. Seperti tadi Lucky bilang, kesepakatan antara owner sama pegawai, karena pegawainya informal maka tidak mengikuti peraturan ketenagakerjaan. Jadi sulit kalau kita bilang harus ngikutin peraturan dan harus menuntut haknya. Tapi yang paling penting artinya gini, dan udah bertahun-tahun saya bahas, kita itu semua harus punya namanya dana darurat. Seringkali kalau ngomongin personal finance lebih seksi, lebih seru ngomongin investasi, lebih seru ngomongin trading saham. Ternyata begitu sekarang kejadian ada pandemi di seluruh dunia pula, yang lebih penting ternyata punya dana darurat, karena pada saat penghasilan kita hilang atau berkurang, dana darurat itu jadi bumper utama kita untuk bisa melihat kita sanggup untuk bertahan berapa lama. Sebagai business owner misalnya, saya juga kena dampak. Perusahaan saya itu training korporasi, ketika korporasinya semua harus libur, project dari Maret sampai Mei yang tadi udah siap dikerjakan, itu batal total semuanya. Jadi hal terburuk yang saya harus lakukan, nggak terburuk sih, sekarang udah menerima. Kalau waktu awal tuh masih marah gitu harus terjadi, ya nggak sih Lucky? Jadi benar. Kan ada marah dulu, ada bingung dulu. Kalau sekarang saya udah nerima. Tapi waktu itu yang saya harus lakukan ketika Lucky harus menutup gerai di mall, saya harus menutup kantor saya, yang fisik kantor tuh harus saya tutup. Kebetulan rukonya habis kontraknya, udah deal sama ownernya untuk perpanjangan dan kita udah lama tinggal di situ. Saya bikin surat cinta sama ownernya, mohon maaf saya harus batalkan, dalam rangka melakukan defense strategi supaya saya punya uang cash dan bisa mempertahankan tidak ada PHK di kantor saya. Dengan cara seperti itu jadi kita bisa menyelamatkan. Tapi isu berikutnya adalah gimana cara bertahan. Nah, kalau kita ngomong dari sisi personal finance harus punya dana darurat. Saya dan Lucky sebagai owner harus punya dana darurat. Kalau kita mau mempertahankan karyawan, mempertahankan bisnis, maka dana darurat pribadi dan dana darurat bisnis lah yang kemudian diterjunkan untuk ngasih napas buatan. Kira-kira seperti itu. Nafas buatan ya kalau kata Mbak Wina, bener-bener. Nah, tadi kan Mbak Wina udah bahas tentang PHK dan caranya Mbak Wina sendiri nih. Nah, kalau aku mau nanya nih selanjutnya itu tips, mungkin Mbak Wina nih as a financial trainer bisa ngasih tips dan trik untuk para pelaku bisnis dalam menghadapi corona ini.
Oke, ini aku dapat satu dokumen consumer behavior. Mungkin Lucky juga akan penting ini menurut aku. Ini bukan punya aku ya, jadi ini aku disclaimer dulu. Ini aku quote dari namanya Investure Knowledge. Yang bikin ini namanya Mas Yuswo Hadi. Nah, Mas Yuswo ini sempat bikin seri seminar. Saya dapat edarannya dan ada yang dia sebut sebagai consumer behavior during pandemi. Jadi gara-gara ada COVID, ada 30 perubahan perilaku pembeli yang kita sebagai pemilik bisnis tuh harus cepat tanggap. Saya nggak akan bahas 30, saya bahas 4 aja yang paling penting ya. Jadi semua pemilik bisnis harusnya memikirkan 4 perubahan perilaku utama yang terjadi. Lalu kita pikirkan bisnis kita itu bisa masuk nggak di salah satu atau kombinasi dari keempatnya. Yang pertama itu adalah, kita semua sekarang di rumah aja. Kalau pembelinya tadinya pergi ke mall, kalau tadinya pembeli saya itu pergi ke kantor, sekarang di rumah aja. Maka saya sama Lucky harus lakukan adjustment. Kira-kira kalau pembeli saya udah nggak ada di mall, pembeli saya udah nggak ada di kantor, saya bisa melakukan apa? Produk jasa saya masih relevan atau enggak pada saat mereka ada di rumah. Yang kedua adalah perilaku mereka yang sifatnya sangat peduli pada hal-hal yang essential. Jadi kalau ingat Maslow hierarki kan ada piramida ya, piramida Maslow hierarki. Yang paling atas itu adalah self-actualization, yang paling bawah itu tentang safety. Nah kalau kita ngomongin safety itu lebih kepada hal-hal yang apakah kita terjamin kesehatannya, apakah kita terjamin keamanannya. Makanya waktu di awal ingat nggak yang laku sekali dijual itu adalah hand sanitizer, disinfektan, masker, sekarang APD buat tenaga medis, hal seperti itu yang menjadi perhatian utama. Nomor 3 itu go digital, nggak ada ampun lagi. Yang bisa bertahan atau pivot adalah yang punya sisi digital. Yang keempat adalah sifat empati. Kalau lagi ada bencana, kalau lagi ada masalah besar, kita itu cenderung untuk, aduh aku harus menolong apa ya, berbuat baik apa ya supaya ikut membantu. Sehingga kita bisa melihat pertumbuhan sales yang bisa dikaitkan sama empati building ini. Nah, kalau kita punya bisnis dan dikaitkan pada 4 perilaku utama yang berubah, harusnya bisnis kita walaupun belum langsung 100% bisa recover, tapi paling tidak harusnya 50% bisa recover. Jadi kalau istilah obrolan di antara teman-teman saya pemilik bisnis, udah 2020 kita nggak usah mikirin profit deh. Anggap nih kita lagi nyetir kapal besar, terus kena badai. Sekarang gimana caranya bisa lewatin badai aja dulu. Kapalnya bocel-bocel, kapalnya mulai bocor, pokoknya kita lewatin dan jangan kapalnya hancur. Walaupun memang ada beberapa yang udah kita pakai sekoci penyelamat keluar aja dulu, nanti udah sampai di ujung badai baru kita bikin kapalnya bareng, ada yang keputusannya sampai harus begitu. Tapi artinya kalau kita mau kapalnya terus berlayar dengan badai yang sangat kencang ini, perhatikan 4 perubahan perilaku itu karena ini yang akan membantu kita untuk bisa mengubah elemen-elemen di dalam bisnis plan kita. Saya waktu bulan Maret itu bener-bener merasa tutup nih bisnis gue nih, udah gitu ya. Waktu bulan April harus tutup kantor, itu rasanya tuh bener-bener aduh, apalagi abis ini ya. Ternyata di bulan April, Mei, seluruh sales berhasil saya konversi ke digital. Jadi trainingnya online semua. Tapi ini nggak tiba-tiba karena ternyata saya sama tim itu sudah 2 tahun terakhir konversi pelan-pelan produk digital. Jadi trainingnya bentuknya seperti ini. Di situ baru kita bisa melihat, oh iya benar ya, ternyata yang kita lakukan, yang kami lakukan di kantor di Kiam Financial pun mengikuti salah satu dari 4 elemen tadi, yaitu yang nomor 3 yang go digital. Kira-kira gitu Sekar jawabannya. Oke, ya. Berarti kita sebagai pelaku bisnis harus bisa beradaptasi dengan consumer behavior yang akhirnya berubah ya Mbak Wina. Oke, terima kasih Mas Lucky dan Mbak Wina atas jawabannya. Selanjutnya mungkin dari Mas Lucky dan Mbak Wina ini kita udah habis nih pertanyaan aku dari Mas Lucky dan Mbak Wina, mungkin mau ngasih pesan untuk para pelaku bisnis atau teman-teman yang akhirnya terdampak bisnisnya karena COVID-19 ini. Mungkin dari Mas Lucky dulu. Oke, kalau dari saya sendiri mau terdampak COVID atau enggak ya, kalau lebih ke tips bisnis secara general aja ya. Tips bisnis secara general itu simple sebenarnya, cuma satu, yaitu mulai. Gitu. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah banyak orang-orang yang mau mulai bisnis, dia tuh bertanya, gimana kalau saya gagal? Gimana kalau saya bangkrut? Gimana kalau ini semua habis? Nah, sekarang saya balik pertanyaannya. Gimana kalau ternyata Anda sukses? Gimana kalau ternyata Anda berhasil? Gimana kalau ternyata Anda berhasil menjadi kaya,
Anda berhasil melewati semua tantangan itu. Gimana? Jadi, buat teman-teman semuanya, mulai semudah mungkin. Jangan takut gagal. Takutlah kalau kamu takut gagal. Dan itu kamu sadarin di akhir hayat hidup kamu. Itu sih. Bagus sekali tuh quotes-nya dari Mas Lucky. Bisa buat trigger kita nih yang mau mulai bisnis ya. Nah itu tadi pesan-pesan dari Mas Lucky. Mungkin kalau dari Mbak Wina, gimana? Aku suka banget tadi quote-nya Lucky, dan menurutku memang kita perlu bersiap untuk gagal dan sukses bersama-sama. Jadi kadang orang tuh maunya selebrasi sukses, lupa kalau gagal itu bagian yang biasa dalam hidup, karena nggak bisa sukses terus. Justru ada gagal-gagal lalu ada sukses. Kalau dari aku lebih kepada semua bisnis itu mulainya dari dagang. Jadi kalau tadi kalian diajak sama Lucky, ayo mulainya gimana? Mulai dari dagang dulu deh. Dagang tuh sesederhana nawarin barang, bukan punya kita, yang produksi orang lain, terus kamu nawarin. Biasanya ini yang paling susah, karena kita itu cenderung takut ditolak. Dan menjadi seorang pedagang, salesperson itu suka dianggap hina kan. Padahal buatku lagi kondisi COVID seperti sekarang, orang tuh cenderung nggak punya duit malah ngutang. Kalau nggak punya penghasilan, nggak boleh ngutang. Kita hanya boleh ngutang kalau punya penghasilan, karena kita harus tahu cara bayarnya. Maka lebih keren dagang daripada ngutang saat nggak punya penghasilan. Jadi jangan takut untuk gagal, penting banget itu. Jangan juga takut untuk mulai, dan kalau berpikir mulainya gimana? Mulai dari dagang. Tidak semua dagang berubah menjadi bisnis, tapi semua bisnis mulai dari dagang. Ayo cobain. Oke, itu juga tadi quotes dari Mbak Wina, bagus banget ya. Tidak semua dagang bisa jadi bisnis, tapi semua bisnis dimulai dari dagang. Kayak gitu. Nah, terima kasih Mas Lucky dan Mbak Wina atas waktunya. Kalau bisa kita kilas balik, tadi Mas Lucky bicara soal dampak COVID ini terhadap bisnisnya, dan Mbak Wina memberikan tips dan triknya gimana caranya kita bisa survive di pandemi ini. Kayak gitu. Kita sudah sampai di penghujung webinar kita. Sekali lagi, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyaksikan, dan Mas Lucky dan Mbak Wina juga yang sudah berbagi pengetahuannya di webinar kali ini. Untuk selanjutnya, nanti masih ada webinar entertainment. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di Corona Show.